Saya disclaimer, suatu hari ada teman dari Lombok datang ke rumah saya ke Denpasar ya. Setelah itu membawa keris ini dalam keadaan berkarat, tebal sekali, tebal. Karena ada nama beliau, maka saya mau untuk memaharinya. Weh, beneran hujan loh. Tar. Nih ya, ndak. Saya ndak ini. Tar. Saya masukkan dulu. Wah. Bisa dilihat ya, ini tidak dalam keadaan saya merekayasa. Wah, hujan deras. Kita kasih salam dulu kepada Empu Muhlis, sang pembuat. Terima kasih Empu Muhlis, karyanya. Sekarang kita akan spill yang kedua, di tengah-tengah hujan. Jika spill yang pertama mendatangkan hujan, apakah spill yang kedua ini hujannya reda? Kita tidak tahu. Hai. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga kedengaran nih ininya. Suaranya kedengaran ya. Menyapa-nyapa dulu. Selamat sore semuanya. Salam healing, salam kopi sore. Kali ini saya lagi ada di tepian hutan. Di tepian hutan di daerah Kabupaten Buleleng atau Singaraja ya. Jadi dari Denpasar itu sekitar 1,5 jam lah mencari oksigen yang segar. Ambil ngopi-ngopi. Kita salam-salam dulu semuanya. Thank you semuanya yang sudah hadir ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai sama ini. Kebetulan saya membawa sebuah pusaka ke hutan ini untuk kita lihat bersama ya. Pusaka dari tanah Lombok, NTB ya. Kalau ada di VT-nya udah perihal kerisnya Empu Muhlis ya. Empu Muhlis NTB. Jadi hari ini sambil healing di hutan, kita akan nanti sama-sama kita akan lihat ya sebuah pusaka dari karya Empu Muhlis. Saya lagi menepi dari hiruk pikuk perkotaan, ada di hutan ya. Hutan tapi ya tempat wisata di pinggir danau lagi. Hutan ini di wilayah Bedugul ya. Namanya danaunya Danau Buyan. Jadi aktivitas saya kalau lagi nyantai-nyantai itu senang ke hutan. Jadi di hutan ini serasa nyaman banget bagi saya. Serasa apa ya? Terlepas dari hiruk pikuk ya, terlepas dari rutinitas. Jadi di hutan ini sangat-sangat nyaman gitu loh. Kita lihat itu hutannya. Wow. Nah, di sini juga spilisi tongkatnya. Sabar dulu. Tenangnya dapat betul. Sambil ngopi gitu, enak ya. Apalagi di pinggir danau nih. Ntar saya sepilkan di hadapan saya sana. Pakai kamera belakang. Ngopi. Oksigen segar, betul.
hiruk pikuk paling enggak di kota itu hilang ya. Apa kepenatan pikiran itu kalau di hutan serasa saya ini nyaman sekali. Udaranya oksigen nyaman, terus wangi tanahnya itu saya suka, nikmat sekali. Nah, saya spilkan, sayangnya berkabut ya. Nah, itu dia. Jadi di sini banyak yang ngecamp juga. Itu danaunya itu. Masalah air apa juga hilang di pikiran mas. Iya, wah tahu ya. Di sini nyari airnya berlimpah. Nah, itu. Ini Danau Buyan namanya. Di sana danaunya itu. Hanya sayang berkabut, sedang kabut tebal dan mendung ya. Semoga nggak hujan. Itu bagus sekali di sana itu. Itu danau itu. Itu danaunya. Itu loh. Weh, Gungge. Agak ke ini di Buyan nih. Lagi nyantai-nyantai nih. Itu danaunya situ. Nyaman sekali kalau di hutan ya. Wah, Suksema Bliwayan PG mawarnya ya. Merkah. Mau kapan-kapan nih. Ayo ayo main nih. Gungge nih. Nah, Gungge ini eh, adik angkatan di Mapala ya. Dia adik angkatan di Mapala. Kenapa saya suka ke hutan ya karena basic saya di Mapala. Jadi hutan itu rumah kedua lah. Sangat nyaman. Iya nak sini nih. Rame nih gak. Di kota itu kan sudah hiruk pikuk. Terus kemacetan sekarang di Denpasar. Rutinitas yang itu-itu saja. Jadi menghilangkan beban semuanya itu ya di sini, di hutan. Dengar suara serangga, terus dengar desiran angin, disapu sama kabut, diselimuti kabut, dinginnya ke badan itu enak, bau tanahnya itu loh, kelembapan kompos ya, daun-daunan itu. Nah, ini kan banyak daun-daunan ini yang jadi kompos itu, wanginya menurut saya itu nyaman sekali. Saya bisa tenang di sini gitu. Kalau sehari-hari bau tanah bacanya bacanya ngeri saya. Saya nyaman sekali bau tanah hutan itu apa ya? eh, Humus itu, kompos itu. Apalagi tanah yang baru kena hujan itu. Jadi baunya kalau ke saya itu nyaman sekali. Sehari-hari kita bergelut dengan api, nempa gitu ya. Berasa mau dikubur. Ya enggak lah. Terus sekarang kita ke mana? Ke hutan itu balance ya. Jadi ada api, ada air, kesejukan, ada panas, ada sejuk. Itu yang saya cari. Sangat nyaman ya. Agak banyak dong yang ikut nanti saya spill. Kalau lihat FYP saya, VT saya ya, VT saya sudah pernah saya buatkan karya Empu Muhlis yang berkarat itu loh. Sekarang saya bawa ini sudah apa namanya? Sudah bagus, sudah dicuci dan sudah disangling sebelah berupa keris pedang. Nanti akan saya spill. Tunggu banyak yang nonton dulu biar nggak ngulang-ngulang. Jadi biar enak sambil di hutan sambil nggak lupa tetap bawa bawa pusaka gitu biasa saya bawa keris bawa ini sama bawa ini ya. Ini pusaka di hutan saya. Kalau di hutan paling enggak bawa begini ya, pisau serbaguna ini nyaman sekali ya.
Jadi setidaknya ada dah. Belakang cendana bukan. Eh, pohon apa ini ya? Saya nggak kurang tahu yang di belakang itu pohon-pohon apa. Ya pohon inilah hutan tropis ya, hutan hujan tropis gitu loh. Karena ini di pinggir danau jadi hutannya itu majemuk, tumbuhannya itu tidak homogen ya. Jadi banyak tumbuhannya itu banyak jenisnya. Mulai dari yang besar, kecil, wah itu lihat banyak lah. Tapi ini masih di apa di pintu hutan ya. Kamera belakangnya ini Om, apa namanya? Danau ya. Nah, itu dia. Bentar. Nah, itu. Itu danau itu. Danau kalau buka Google atau yang di luar Bali silakan buka di Google Danau Buyan namanya. Itu. Itu danaunya. Hanya sedang kabut jadi tertutup kabut semua. Nah, itu dia. Itu danau itu. Danau Buyan di daerah Bedugul ini, namanya daerah Bedugul. Ini cadangan air Bali ya. Ada 3 danau besar di sini, Danau Buyan, Danau Bratan, dan Danau Tamblingan. Itu secara alamiah adalah kantung kantung airnya Bali. Jadi ini harus dijaga bersama sama kita kelestariannya. Karena kalau danau ini sampai surut habis, udah balik kekeringan pasti. Disinilah eh, gudang yang semesta berikan kepada Bali, gudang airnya. Itu yang harus tongkat yang dipegang. Ya ini setia menemani saya ya kemana-mana. Ini apa namanya? Ya semacam pegangan aja kalau ke hutan itu misalkan apa buat nahan kanan kiri gitu. Sama ini cabut tongkatnya. Ini aja nih. Ini tongkat komando ya, model tongkat titah kalau saya bilang tongkat titah. Ada ada pusaka di dalamnya. Saingan sama Tiberias dong kalau kering. Betul itu kalau sampai kekeringan habis Bali. Cabut Bang mau lihat. Nanti nanti tunggu dulu. Tunggu dulu. Wah, ininya aja lope-lopenya tap-tapnya dong. Tap-tapnya masa baru 800 tuh. Nanti saya kasih ini apa spill. Kali ini saya mau nyepil ini karyanya Empu Muhlis ya. Empu Muhlis. Gitu loh. Empu Muhlis ini masih aktif sampai sekarang di Lombok, di daerah Cakra kalau tidak salah, di Lombok ya, NTB. Jadi beliau masih aktif membuat keris dan salah satu keris beliau yang pernah dibuat itu ada beberapa pandai di Lombok ya, di NTB itu yang saya kenal Empu Muhlis sama Sakre dari Sakre ada di Lombok Timur. Itu aktif sampai sekarang. Karya Empu Lombok 2 ini pernah dijadikan cenderamata GP ya, motor GP tahun lalu kalau tidak salah, 2023 ya. Itu karyanya diberikan kepada pemenang waktu itu. Siapa pemenangnya waktu GP-nya itu? Eh siapa yang ininya? Saya kurang kurang tahu ya. Namanya siapa itu? Itu karyanya beliau berdua. Jadi waktu itu cukup menggemparkan ya bahwa baru kali ini mungkin GP ya, apa pagelaran GP itu di Lombok di sirkuit. Udah saya lupa. Siap, thank you. Sarung gading bukan dari kayu ini, kayu kemuning ini.
hanya full ukirannya. Lihat ukirannya aja, lihat luarnya. Kalau dalamnya nggak usah lah. Mandalika betul. Sirkuit Mandalika saat itu diberikan yang jadi juaranya 1, 2, 3 itu diberikan keris. Waktu itu yang berikan Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata ya. Terus Erick Thohir, Menteri BUMN, sama Ketua Pelaksana lah untuk 1, 2, 3 itu. Betul, sirkuit Mandalika itu. Coba cari di Google itu ada itu. Pemberian keris sebagai cindramata untuk juara GP Mandalika, sirkuit Mandalika tahun 2023 itu. Kalau enggak ya, kalau enggak silap saya. Nah, kebetulan salah satu karyanya ini sudah saya bawa juga, karyanya Mpu Mukhlis. Nah, ini dia. Masih ada di dalam sarung sini. Ayo dong bantu tap-tapnya. Kita akan buka, kita akan spill. Nih. Jadi walaupun ke hutan saya juga enggak lupa. Saya selalu bawa beberapa apa keris, kadang pisau, kadang keris gitu. Ini akan saya sepilkan spesial nih dari hutan loh. Oh, suara serangganya keren sekali tuh. Kekek, kekek. Mantap sekali. Ini suara serangga ini tidak bakalan didengar di perkotaan ya. Kalau di perkotaan dengarnya suara klakson mobil, motor, suara knalpot motor, mobil, suara kemacetan. Kalau di hutan kita akan dengar suara serangga, suara burung. Wah, nikmat sekali. Yuk, nanti pas 2000K tap-tap layarnya saya akan buka ini. Ayo bantu tap-tap layar. Sampai 2000K kita akan buka. Spesial dari tepi hutan Danau Buyan, Bedugul ya. Kita akan lihat bagaimana karya sebuah keris karya Mpu Mukhlis dari Lombok NTB. Nah, yang belum tahu bahwa di Lombok itu ada Mpu, ini kita akan lihat salah satu karyanya beliau. Ya, 2000. Wah, udah 2000. Mantap. Ayo. Sudah 2000 tabnya kita akan spill ya. Kita akan buka pelan-pelan nih ya. Kita buka ya. Ta 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 ta. Uhui. Nah, ini dia. Hai. Ini dia ya. Jadi ini bentuk sarungnya ya. Sarungnya ini kalau di Bali namanya bentuk kekojongan. Kayunya kuning. Ini kayunya ciswood. Atau kalau ini sesangon namanya. Tapi burlnya. Jadi bercorak dia. Nah, itu dia. Ada coraknya. Jadi bull ciswood untuk kayunya. Mau lihat dalamnya enggak nih? Mau lihat dalamnya enggak? Kalau yang lihat video saya ada di profil itu pernah pasti, tapi masih waktu itu masih putih. Karena saya sangling ya. Jadi saya disclaimer dulu nih. Saya disclaimer. Suatu hari ada teman dari Lombok datang ke rumah saya ke Denpasar ya. Setelah itu membawa keris ini dalam keadaan berkarat, tebal sekali, tebal. Terus ya sebentar, isinya beli. Sebentar saya spill. Saya buatkan disclaimer-nya dulu tentang pusaka ini ya. Jadi teman Lombok itu membawa pusaka ini ke rumah saya. Ya ligan yang benar lah itu ligan. Kondisinya masih berkarat, tebal. Saya kira saat itu keris tua. Setelah itu, setelah saya lihat, saya tanyakan kepada teman di Lombok itu bahwa karakternya sih bukan tua ya, hanya berkarat. Saya entah apa tujuannya dibuat berkarat, padahal karya Mpu Mukhlis ini bagus sekali. Saya tidak tahu juga.
Yes, oke. Anyway, saya tidak mempermasalahkan karatnya. Akhirnya saya bertanya, ini sebenarnya karya siapa, Chris ini? Itu kata saya. Terus teman dengan jujur bilang, Muhlis katanya. Oh, Empu Muhlis, oke. Karena ada nama beliau, maka saya mau untuk memaharinya. Ya, saya belilah Chris ini karena nama besar beliau yang saya pegang dan ada sih beberapa saya punya karya beliau juga. Hanya ini yang berikutnya karya beliau yang saya miliki. Nah, setelah itu, setelah sudah deal, salaman segala macam sudah, maka dari itu karena hak saya sudah, akhirnya saya konfirmasi ke Empu Muhlisnya gitu. Oke, ya betul. Dan saya minta izin bahwa akan saya sangling satu permukaan. Bilahnya ini disangling satu sisi. Yang satu sisinya tidak dibiarkan berpori karena karat. Yang karat tadi itu. Kenapa saya biarkan? Supaya Chris ini bercerita bahwasanya Chris ini sempat dibuat berkarat ya dan berpori. Namun di sini saya akan memperlihatkan bagaimana kondisi Chris yang berpori itu kalau disangling. Kenapa di Bali populer dengan sangling? Nanti kita bisa lihat perbedaannya. Oke? Sudah ini enggak? Pengen lihat enggak? Oke ya? Oke, kita lihat. Kita lihat yuk. Sama-sama kita lihat. Sambil jangan lupa tap-tapnya. Iya. Nah, ini dia. Jadi ini ligan ya atau keris pedang kalau di Bali dan ukurannya ukuran seselet. Ya, sekitar 35 ya, 35-an lah. Nah, ini ya teman-teman. Ini kalau berkarat dan dibersihkan dia akan berpori begini ya. Ya. Satu sisinya saya sangling. Beneran hujan loh. Tar. Nih ya. Ndak. Saya ndak ini. Tar. Saya masukkan dulu. Wah. Bisa dilihat ya. Ini tidak dalam keadaan saya merekayasa. Wah, hujan deras. Hujan deras itu. Wah, ini basah semua nih nanti. Tar lu. Tar lu kawan. Wah, ngungsi. Ngungsi. Ke isi situ aja yuk. Biarkan ini tutup. Tar. Sorry semuanya. Oke, hujan deras ini semuanya. Hujan. Let's go. Sabar dulu. Iya bener, dicabut hujan nih. Hujan bales langsung. Wah, ini memang dahsyat ini. Ligan Empu Muhlis ini. Ini bukannya untuk apa namanya? Untuk nerang hujan malah datengin hujan. Kesuburan ya, simbol dari kesuburan kemakmuran nih. Hujan ini. Dicabut hujan. Wih, itu yang teman-teman yang ngecamp semua, yang diri tenda semuanya kabur hujan. Kita berteduh di sana enak nih. Berteduh yuk. Sabar dulu, kita akan lihat hujannya ngeri. Saya akan pindahkan tenda dulu ya, karena saya bawa tenda di sini. Teman-teman, hujan ini berkah betul ini loh. Padahal tadi enak, kabut ya. Tiba-tiba pas kita spill, kita buka langsung deras. Jadi kita di bawah pohon aja dulu. Nah. Jadi nggak bisa ini. Sepertinya akan reda ini sebentar lagi. Sudah saya masukkan lagi ini ke dalam tas. Kerisnya tuh. Wah, aduh. Wih. Ini
di bawah pohon besar ini saya. Jadi dicabut bisa langsung hujan. Baru dicabut gak nyampe 5 menit. Keren ini pusaka Nyampu Muhlis ini. Kita akan berberes. Dites 3 kali. Kalau valid, ngeri ini karya Simpu. Oh iya ya. Tunggu ini ditesnya harus ini pertengahan sama terakit. Kalau mau ngetes harus ini dulu. Nunggu apa hujan reda. Hujan reda baru kita keluarkan lagi. Apakah masih hujan apa enggak gitu loh. Kalau enggak kita kasih jeda betul ya betul. Kalau kalau nanti pas reda dikeluarkan hujan lagi itu peluang kedua apa namanya kemungkinan kedua. Karena ya selain ini memang namanya juga hujan apa hutan tropis di sini ya. Jadi memang peluang hujannya itu sangat besar kalau di hutan-hutan seperti ini. Ditambah juga sekarang masuk musimnya sudah musim hujan juga. Ya anggap saja kebetulan tadi habis mencabut ini keris, tiba-tiba turun hujan gitu, langsung dan begitu disarungkan hujannya belum reda juga masih. Ini di bawah pohon nih. Langsung di CO Raja Salman. Iya. Ini kalau beneran sampai begitu kejadiannya, wah, artinya Empu Muhlis nih, wah, keren nih. Jadi pas musim kemarau enak nih, keris ini dipakai ya, supaya ini. Tunggu dulu, kita akan beres-beres. Sabar ya, sabar. Kita akan cari tempat berteduh aja dulu ini. Sambil jalan kita akan cari tempat berteduh, baru kita akan sepil lagi ya. Kita akan sepil ininya, sepil apanya, kerisnya lagi di tempat berteduh. Mbak Rara tergantikan sama Abang taruh. Kalau Mbak Rara kan spesialis iniin hujan itu, Om. Apa namanya, mensurutkan hujan. Lah ini mendatangkan ini. Jadi kolaborasi bisa. Gitu. Kita datangkan Mbak Rara yang menyurutkan hujannya. Kita akan cari tempat berteduh aja dulu lah. Soalnya hujannya kemungkinannya panjang ini ya. Nah itu. Wah, di sana itu masih wah tuh. Masih hujan sih. Let's go. Mbak Rara. Mbak Rara sedih banget katanya. Oke, kita akan giniin tenda nanti. Tendanya kita akan angkut aja. Kita akan cari tempat berteduh dulu ya, teman-teman. Kita akan cari sambil ini ya, sorry, ini akan sedikit terganggu kameranya. Jadi saya akan mengangkat tenda sekalian. Oke, untung tenda dum, jadi bisa dibawa langsung. Sabar ya, ini saya mencari tempat berteduh. Kita akan taruh di tempat berteduh saja. Waduh, mana situ banyak anjing lagi. Wuhui. Weh, deras hujannya. Sabar teman-teman. Sabar. Kita mau nyampe. Kita cari tempat berteduh dulu. Aduh.
Wadah, tempat berteduhnya kacau nih. Sabar dulu. Kita akan berdirikan tendanya dulu. Wih, ngeri hujannya, Bros. Untung ada wantilan ini. Iya. Kita akan buka tendanya aja sekalian. Wah, hujannya. Untung di sini ada sebuah wantilan. Wantilan apa ya istilahnya? Ada, oh, tempat berteduh lah di sini. Tempat berteduh. Jadi kita bisa berteduh santai di sini dulu. Saya lupa bawa ininya soalnya. Apa, playsheet. Tenda-tendanya itu karena tidak kepikiran bahwa akan hujan, jadi tendanya saya bawa bukan tenda yang ada playsheetnya. Biasanya saya bawa, kalau musim hujan saya bawa tenda yang ada playsheetnya. Hanya tidak kepikiran akhirnya. Oke, masih nih bergabung ini. Hujannya deras itu. Uh, Super deras hujannya. Gimana, mau dilanjut ininya nggak? Spill ininya. Siapa tahu sekarang pas dibuka hujannya surut. Nih ya, lihat ya. Wow, deras sekali. Lanjut spill, oke. Masih setia nih. Oke tuh, hujannya deras sekali. Jadi tadi tidak ada hujan, sekali lagi yang baru bergabung. Begitu kita spill dibuka eh, keris Karyam Pumuhles, langsung hujan turun. Lanjut spill ya, lanjut. Ya, oke, masih setia ya teman-teman. Masih ada, kita ngopi mumpung ada kopi sisa mas ini. Oke guys, teman-teman, kita lanjut spill. Nah, kelihatan ya. Siapa tahu sekarang kita spill, hujannya berubah menjadi reda. Ntar kita perbaiki kameranya loh. Siap. Kalau gini backlight. Oh iya, enggak kelihatan backlight. Nah, begini aja. Biar kelihatan ininya juga hujan masih. Tendanya biar di situ dulu karena biar kering. Ya, ini ya. Sekali lagi ya, betul backlight. Ini enak ya? Kayaknya jelas sudah ya. Oke, jelas ini. Kita akan buka lagi. Kita kasih salam dulu kepada Empu Muhlis sang pembuat. Terima kasih Empu Muhlis, karyanya. Sekarang kita akan spill yang kedua di tengah-tengah hujan. Jika spill yang pertama mendatangkan hujan, apakah spill yang kedua ini hujannya reda? Kita tidak tahu. Yuk, kita spill lagi. Sep. Yes. Nah, ini ya. Nah, ini kembali lagi. Tadi belum sempat kita kasih tahu bahwa ini bagian yang berkarat ya. Jadi pori-porinya masih jelas ya. Nih, pori-porinya jelas. Dan sebelahnya lagi, ini saya sangling. Disangling layaknya keris-keris Bali. Ya. Betul ya, nih. Besi tua.
Eh, menurut informasi Empu Muhlis bahwa keris pedang ini dibuat dari 4 jenis tombak, ya 4 tombak tua dijadikan satu gitu loh, bahannya gitu katanya. Nah ini ya bisa dilihat bagaimana dulu seperti ini sebelum disangling. Jadi sangling itu juga membantu mencerahkan pamor. Ini ya, ini kalau tidak disangling seperti gini nanti, ya seperti gini. Jadi kenapa di Bali itu budayanya tetap ada sangling, karena nih pamor itu lebih terlihat, lebih apa namanya, lebih jelas, lebih mengkilat ya. Pamornya lebih tampak, lebih jelas dibandingkan kalau besinya ada full dengan pori-pori. Nah ini kalau disangling seperti gini nanti jelasnya. Nah ini memang sengaja saya sangling sebelah supaya sejarahnya tahu gitu loh, bahwasanya ini yang disangling ini keris yang saya yakini bahwa baru keluar dari Empu Muhlis pasti bentuknya seperti ini, karena keris yang baru diproduksi itu kan mengalami finishing ya, finishing, jadi pasti mengkilat. Nah ini efek dari berkarat itu, menimbulkan pori-pori. Nah ya ini ya, iya iya, makasih. Bohong, maksudnya apa? Apa jenis kayu sarungnya itu? Ini kayunya kayu cheesewood, namanya cheesewood, tapi bur, cari yang bur. Nah inilah Empu Muhlis ini, karyanya yang sangat fenomenal bagi saya ya. Inilah kalau disangling begini. Kenapa di Bali itu kerisnya disangling ya begini. Tapi kembali lagi teman-teman, bahwa ini sangling ini untuk keris yang berpori atau keris tua itu, kalau tidak ada keberanian atau tidak ada landasan pengetahuan, jangan disangling kalau tidak percaya diri. Ini khusus kepada saya saja, ya. Jangan ditiru. Nah, saya sudah bilang terus terang jangan ditiru, ya. Beginilah. Ini ligan namanya, atau keris pedang kalau di Bali Lombok ya. Gini. Ya, pamornya sangat keren sekali, lihat. Woi, mengkilat setelah disangling nih. Pulen, nah, ya. Kelihatan ya. Hmm, sangat terlihat. Jos sekali. Tuh. Ini bedanya yang setelah berkarat itu. Detail pamornya lebih jelas. Iya, betul. Betul. Kalau disangling ya begini. Ini soal rasa, yes, betul. Jadi saya ini sharing, hanya sekedar sharing, bukan mengajak atau menghimbau, tapi sharing saja. Kalau bahwa kalau saya pribadi itu begini, jadi saya sangling ulang. Bukan berarti kalau saya sangling ulang teman-teman ngikutin dan harus gitu, enggak. Itu terserah kepada pribadi masing-masing. Karena nyangling itu juga bukan kerjaan yang segampang kita pikirkan ya. Nyangling keris itu, kalau sembarangan nyangling juga rusak kerisnya. Nah, kalau dapur Katga apa cocok bila dibuat ukuran seselet seperti nikel? Ya, keris pedang seselet ini bisa juga cocok. Tergantung empunya. Ini kan karya Empu Muhlis dari Lombok. Jadi saya dapatnya ya memang yang kecil niki. Gitu. Tanyanya kok bisa. Keahlian, ya betul. Nyangling itu keahlian. Nah ini Makura. Nyangling itu susah. Saya 4 kali ambiar, ya betul. Jadi karakter pamor
pola lipatan itu kita harus paham. Jangan hanya langsung nyangling-nyangling. Jadi kita harus lihat dulu arah pamornya itu, arah seratnya kemana, itu harus dilihat. Nah, ini dah pembuktiannya bagaimana keris ini yang tidak disangling, yang setelah karat banyak porinya. Nah, ini yang disangling. Nah, feeling juga menentukan. Betul sekali itu, feeling juga menentukan. Tergantung pemahaman bahan, teknik, dan lain dari kerisnya. Yes, betul. Yes. Luar biasa empu mulis, empu yang sederhana, sudah jauh. Ya, betul, gua. Beliau sederhana. Dan lucunya juga empu mulis ini, kalau saya pengen telepon beliau, ngubungin beliau langsung, secara langsung, mau pesan, itu rata-rata nggak dibuatin sama beliau. Saya banyak karya, ada beberapa karya beliau yang saya koleksi itu dari saya nitip sama temen gitu loh. Kalau saya langsung berhubungan sama Empu Muhlis, berapa tahun ini nggak pernah dibuatkan sama beliau, nggak tahu alasannya apa. Jadi saya apa namanya, menitip kepada teman di Lombok, menitip sama teman di Lombok untuk membuatkan ke Empu Muhlis. Saya beli 1 juta. Silakan kalau segitu ke Empu Muhlis. Wah, kalau 1 juta saya juga mau. Ada berapa biji karyanya Empu Muhlis yang seperti gini ya, 1 juta saya mau. Betul, warang ke Kojongan. Ke Kojongan. Tepat. Jos. Joroko nih. Merokok lu. Sesama suhu dilarang mendahului. Enggak lah. Beliau Empu Muhlis itu apa, guru saya malahan sih saya. 1 juta Empu Muhlis ya. Makanya kalau 1 juta karya Empu Muhlis, saya mau pesan ada berapa biji yang dimiliki ya saya mau. Kayaknya saya rela-rela ini, wah, memahari ini dari seorang teman ya itu. Nah ini ya, kondisi hujannya sudah mereda loh. Sampai lupa saya. Nih, tuh. Tidak deras lagi, sudah jadi apa namanya, rintik-rintik gitu, rintik-rintik. Tidak sederas tadi. Nah ini ngebuka yang kedua. Tadi Om siapa tadi itu bilang dicoba 3 kali. Jadi setelah dibuka, disepil dan dimasukkan, hujannya rintik-rintik. Kalau yang pertama tadi baru dibuka, baru disepil berapa menit, berapa detik, hujan turun deras. Nah, beli tanggapannya tentang esoterik keris Kamardikan tidak sekuat keris sepuh. Nah ini loh ya, ini juga sering ini dibahas. Ini sekali lagi ini pendapat pribadi saya ya. Artinya begini ya teman, siapa tadi itu beli siapa nih? Mas Ngabei, Mas Ngabei Setio Projo. Saya rasa untuk membanding-bandingkan gitu susah ya, karena ranah esoteri itu kan sekali lagi ranahnya privat menurut saya. Mau itu apapun, jangankan keris. Kadang ada yang percaya batu permata juga ada esoteri, pisau juga ada esoteri, apalagi benda-benda tertentu juga memiliki esoteri. Entah itu baru dibuat atau sudah lama. Itu sama-sama memiliki tempat ya di tiap pencintanya gitu loh. Bagi saya, bukan karena saya ini maker di keris baru atau apa, bukan, tapi bagi saya sama saja, sama saja. Karena kita ini berbicara di keris ini kan berbicara bukan dari esoteri saja, tapi dari sisi filosofi. Filosofi itu kan tidak ada batasan. Filosofi itu bisa diberikan kepada siapa saja. Makanya keris ini adalah non bendawi diakui UNESCO karena memiliki nilai filosofi itu.
filosofi itu kan akar kata dari filsafat ya, berpikir. Makanya setiap keris diberikan filosofi untuk kita berpikir, menafsir artinya. Gitu loh. Ditafsirkan, oh yang keris ini filosofinya ini, pamor ini filosofinya ini. Apakah filosofi itu hanya disematkan kepada keris tua saja? Itu kan tidak benar juga. Bahwa keris baru juga keris namanya, dan layak disandangkan filosofi itu. Dan juga dari segi bahan baku, inti bahan baku ya, besi, baja, pamor. Ini kan sama, walaupun jenisnya beda-beda di masa lalu sama sekarang. Tapi inti logamnya kan sama. Artinya dari logamnya saja itu membawa bawaan energi ya dari alamnya. Jadi tidak bisa hanya kalau menurut pribadi saya, hanya disematkan kepada keris tua saja yang memiliki energi atau tanda kutip isoteri itu, bahwa keris baru tidak memiliki energi atau isoteri. Bagi saya enggak, sama saja, sama. Apalagi dibuatnya kalau keris baru dengan tata cara yang benar. Sebelum membuat, kita konsultasi, diskusi sama empunya dengan benar, maksud dan tujuannya untuk apa, tidak langsung ada keris baru berapa maharnya, enggak, diskusi dulu maksud dan tujuan dibuatnya untuk apa, lalu setelah sepakat dengan diskusi itu, dicarikan hari baik untuk penempaannya, dipilihkan bahan baku yang terbaik. Wah, bagi saya itu energinya sama, tidak ada bedanya, hanya bedanya di waktu saja. Keris lama ya sudah mengarungi masa, sudah melewati sejarah, dia menciptakan sejarah untuk dirinya sendiri. Sedangkan keris baru belum menciptakan sejarah karena baru dibuat. Sejarahnya baru dimulai, bahwa dia lebih jelas saja sejarahnya bahwa keris ini tercipta karya empu siapa. Contoh ini, karya Empu Muhlis, sejarahnya. Dia baru mencatat itu. Dengan bahan apa? 4 bahan tombak. Nah, sejarah dicatat oleh dia, oleh keris ini. Setelah itu diterima saya dalam keadaan berkarat. Lalu saya sangling sebelah, saya biarkan berkarat sebelah. Itu sejarah yang dia catat. Jelas, saya tahu, pembuatnya tahu, sejarahnya tahu. Disepil lewat live TikTok di Danau Bedugul. Begitu dibuka, hujan sekali. Begitu dibuka yang kedua, langsung hujan reda. Oh, itu sejarah dia. Gitu loh. Jadi bagi saya, keris baru lebih paham saya, lebih untuk sejarah dan jejak, ya jejak perjalanan kerisnya itu kita lebih tahu. Gitu aja menurut saya begitu. Taksu hujan enggak. Nah, begitulah. Wah, sepil kerisnya sudah tadi, sepil pertama Om, penikmatnya hujan turun. Yang ngikutin dari tadi. Sepil kedua, saya berteduh ini di bawah wantilan ini, hujannya reda. Ini kalau dicoba lagi menjadi hujan lagi, wah berarti 3 kali nih. Ditonton siapa jadi saksinya. Nah itu tadi, ya itu sejarahnya dia. Ini yang nonton loh, dan live tadi. Langsung hujan dan sekarang reda ini. Ini reda loh ya teman-teman. Nah itu. Jadi hanya air yang jatuh dari pohon-pohon besar saja. Kalau kondisinya sudah agak reda dia, tapi berkabut masih itu. Berkabut. Sepil ketiga, hujan emas. Iya. Waduh, itu semua nyerbu ke sini Om. Kalau hujan emas Om. Paten. Om Ikson, gimana kita sepil ketiga enggak nih? Takutnya hujan lagi, saya nggak bisa pulang nanti. Nah itu sejarah keris ini yang sudah dicatat oleh dia, bahwa sudah pernah dibawa ke Bedugul oleh saya gitu loh. Selain edukasi, juga bantu mempermudah memiliki keris Balinya beli, sambil dimaharkan yang terjangkau. Oke, silahkan. Kalau mau ini, saya di TikTok jarang memaharkan, biasanya saya ini yang ready stock. Keris-keris saya itu di IG ya, Instagram. Instagramnya Lembu Bara juga. Di sana saya biasanya upload untuk pemaharan.
Kalau TikTok sama YouTube ya hanya untuk begini-begini aja, ngobrol ngalor ngidul lah, mendongeng gitu. Kalau mau pemaharan di IG saya. Saya di Hasanuddin, hujan emas tiap hari. Nah, itu udah sip itu. Itu Hasanuddin itu teman-teman yang di luar Bali, Jalan Hasanuddin ini kompleks pertukuan emas di Denpasar, toko-toko emas gitu. Jadi hujan emas beneran di sana. Harga emas mahal ya, Mahakurawa nih. Lagi naik. Spill om, spill ketiga hujan nggak bisa pulang. Iya itulah. Gimana? Janganlah. Ini saya maunya pulang ini. Itu tendanya aja masih saya biarkan mengering itu. Oh, woi. Nanti di spill di tempat yang aman lah, biar nggak ribet saya nanti tidak bisa pulang. Ini saya memahari dari beliau 3.500.000 gitu loh. Rekam suara alam ini enak loh. Ya, ini yang saya bikin kangen. Kenapa saya ke hutan, ke pinggir hutan hanya sekedar melepaskan lelah itu suara-suara serangga gitu, krek-krek itu yang membuat kangen. Kalau saya ya, kalau saya nyaman sekali dengan suara-suara itu. 1,5 juta per gram ya, nggak mampu buat kinapa. Wih, belum ongkosnya ya betul. Mahal emas sekarang. Tak sepil dah, berasa pak. Wah ini layak untuk kirim ke Palembang. Jangan ini om. Ini kalau dibuka lagi, saya takutnya hujan om. Dibuka pertama hujan, dibuka kedua reda. Ini sudah reda sekarang, reda. Kami siap-siap, sebentar lagi kita akhiri juga lah. Kita mau pulang ini, sudah jam berapa ini? Di Bali sudah 2:30 sore. Jadi ukuran seselet nih, enak ini kalau di thread gituin. Keren. Selamat bergabung buat yang teman-teman yang baru bergabung. Udah lumayan ini nih, udah lumayan lama. Hujannya udah mulai reda. Nah, kita dengarkan suara serangga ya, krek 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 krek, serangga dahan pohon itu. Pohon-pohon besar biasanya gitu, krek 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 gitu. Wah, nyaman sekali. Dengar nggak suaranya? Wah, Om Raden, terima kasih mawarnya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ini sambil ngopi, kurang donat nih. Ada yang mau ngasih donat nggak nih? Ada donat, kita spill buka lagi yuk. Hujan nggak nih? Ayo, ayo. Donat-donat, nasi uduk, donat-donat. Coba dianalisa si Empu, pesan sama si Empu. Apa coba yang dipesan? Maksudnya gimana nih? Coba dianalisa si Empu pesan sama si Empu. Apa coba yang dipesan? Iya, iya, betul ya. Nah, saya mau tanya kalau keris itu apakah boleh disangling? Nah ini saya ini ya jagat lawu, tidak ada hukumnya istilahnya secara ini bahwa keris keris disangling itu harus keris baru, enggak. Pribadi ya, keris saya itu keris tua saya yang tidak saya jual ya, yang saya koleksi itu rata-rata semua saya sangling ulang. Itu ininya saya. Kalau saya pribadi, nggak usah teman-teman ngikutin saya, nggak usah. Jadi kalau pribadi saya sangling dan itu aman-aman aja, nggak apa-apa. Dan lebih bagus, lebih pamornya yang dulunya ngapas tidak keluar itu jadi lebih lebih cerah, lebih keluar pamor-pamornya itu. Itu kalau saya pribadi loh ya. Saya biasanya dapat nggak berani bikin simpunya. Nggak mungkin. Saya nggak sampai kepikiran segitu lah, Ampun Molis. Saya ini di mana-mana. Jadi ada di Bone, Pandre-Pandre di Makassar, saya juga
ada beberapa karyanya beliau yang saya koleksi ya. Tidak saya maharkan, saya koleksi. Saya senang gitu juga. Ada satu kebanggaan bagi saya memiliki hasil karya dari empu-empu. Itu kalau saya ya. Saya itu enggak tahapan bagi saya sudah berada di tahapan bahwa mendapat keris tua dan mendapat keris baru yang jelas siapa pembuatnya, yang saya pesan khusus, saya inginnya begini Pandre, empu dibuatkan begini begini begini, itu ini keris tua enggak. Kalau saya sudah di tahapan itu, enggak ada, saya enggak ada bedanya keris tua sama keris baru, itu sama. Tahapan saya sudah sampai di sana, gitu loh. Fasenya lah istilahnya, fase. Tidak harus melulu saya lebih bangga mendapatkan keris tua, enggak. Keris baru yang saya tahu asal usulnya, sanatnya itu siapa pembuat, bahannya dari apa, terus ditempanya bagaimana, itu jelas, secara jelas. Itu yang saya koleksi di rumah saya, dan itu kebanggaannya begitu sudah sampai di saya itu sama. Wah, saya bangga sekali punya karya-karya empu-empu tersohor di. Wah, thank you Jagat Lawu, thank you ininya. Thank you yang sudah ngasih apel ya. Beli kalau silaturahmi ke rumah boleh. Boleh. Di WA saja nanti. Kabar baik. Wih, Om Satya terima kasih kopinya. Kopinya terima kasih. Thank you. Jadi yang bergabung, terima kasih sudah bergabung. Sebentar lagi ya, lagi ngabisin satu batang sigare ini, kita akan beranjak karena waktu sudah sore, kita harus perjalanan pulang ke Denpasar. Jadi kita akan spillnya nanti lagi. Ini pusaka hutan. Nah, ini pusaka hutan kalau ini. Anak didikmu ini Cak, salam lestari Cak. Woi, siapa ya? Oke, salam lestari. Woi, di Buyan nih sekarang nih, di Buyan. Lagi ngadem. Kalau pemesanan langsung aja. Langsung apa namanya? Di inbox ya. Rumah alamat di Denpasar saya. Rumah saya di Denpasar. Ini pusaka saya kalau hutan. Nah, buat gini jenggot. Oke, kita akan siap-siap. Kita dinginkan Buyan. Yoi. Kita akan dinginkan. Jos. Hujan sudah reda, saudara-saudara. Kita akan beres-beres dulu. Tendanya akan kita lipat. Lencana. Oke, thank you yang sudah ngasih apa, kopi, apel, bunga mawar. Thank you yang sudah tap-tap layar. Terima kasih. Kita ketemu di lain waktu aja lagi ya. Karena ini harus pulang. Demikianlah live kali ini yang langsung saya siarkan dari Buyan ya, di ketinggian dan di tepi hutan, spill pusakanya Empu Muhlis dari Lombok. Sampai